guys, kita kembali lagi. Kita hari ini bakal pembahasan bagaimana cara menjadi waiter atau waiters yang profesional. Apa aja sih yang dibutuhkan fondasinya gitu. Nah, fondasi awal kalian kalau mau menjadi waiter di hotel ataupun di restoran, itu yang paling pertama banget kalian harus tahu square of service atau biasa itu disingkat SOS. Jadi square of service. Square of service ini apa? Ini adalah langkah-langkah cara menghandle tamu supaya nanti perfect. Perfectnya ini dalam artian service excellent. Service excellent ini menurut masing-masing orang-orang itu berbeda-beda ya. Jadi kalau menurut aku sendiri service excellent ini dimana tamu ini dia happy, bisa ketawa, memberikan ulasan baik kepada restoran kita. Habis itu dia mau menjadi repeater. Repeater ini apa sih? Dia bakal menjadi kayak seperti bahasa kalau di bahasa kita tuh dia langganan, sering balik lagi ke hotel karena kita ngasih servisnya emang bagi dia itu gue di sini dihargain banget nih, enak nih nongkrong di sini. Jadi saya bakal sebutin langkah-langkah awal di square of service. Yang pertama itu ada greeting. Greeting ini tuh menyambut tamu ya kan. Jadi tamu pertama kali datang ke restoran, itu cara sambutannya setiap hotel ataupun restoran itu dia beda-beda. Misalnya selamat siang Bu, selamat sore Bapak. Ada hotel atau restoran yang menggunakan kultur budaya seperti kultur Jawa, dia biasanya sonten Bapak, sudah siang Ibu. Itu ada yang menggunakan kultur seperti itu juga. Terus apabila greeting ini itu pada saat di restoran. Kalau di telepon itu dia beda lagi. Di telepon juga dia sama, tapi pas kita outlet itu nih dapat telepon dari luar, terus kita mau angkat itu kita pasti good evening. Pertama tetap greeting. Misalnya sore dia good evening, misalnya siang dia good afternoon, misalnya siang good afternoon. Nah, misalnya nama outletnya skema gitu ya, nama outletnya skema good afternoon, skema restoran, how may I assist you, ada yang bisa dibantu. Nah, rata-rata restoran atau outlet dia nggak mungkin kalau angkat telepon tuh halo ini dengan siapa, itu enggak. Jadi dia tetap awal itu pasti greeting. Yang kedua, ini ada di square of service itu ada ordering atau taking order. Jadi taking order ini enggak cuma sekedar taking order. Jadi jangan ngiranya jadi waiter tuh kerjanya cuma kamu datang terus dia milih makanan, kita catat, terus pesen, terus kita anterin makanannya. Enggak, jadi kita tamu kita pertama kali datang, setelah greeting kita arahin ke tabelnya kalau dia sudah reservasi. Terus kita ambilkan menu atau kita sudah bawa menu sebelumnya itu kita udah bawa menu, kita taking order, kita perkenalan diri. Misalnya Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Suryo, waiter yang menghandle Bapak atau Ibu. Nah, ini untuk menunya Bapak dan Ibu, bisa saya bantu untuk rekomendasikan makanannya. Kita di sini makanannya yang lagi best seller ada ini, misalnya dari sup, apalagi mau cari yang berkuah atau yang mau goreng, gitu. Kita tawarkan dulu. Jadi kita nggak sekedar taruh buku menu dia nanti pesen terus nulis sendiri, enggak. Itu udah kayak datang di angkringan. Jadi order itu tetap taking order itu ada langkah-langkahnya. Jadi yang awal itu dia kita langkah-langkahnya, terus kita cara upselling penjualannya seperti apa. Nanti misalnya dia
misalnya kita mau upselling itu kita tawarinnya di area steak, misalnya kita punya promo apa kita tawarin, jangan kita diem-diem aja gitu jadi waiter nungguin tamunya milih gitu. Kita interaksi lah, dari interaksinya ini ada kontak mata, bisa dari kontak mata, terus kita sambil bercanda-bercanda atau tapi ini kondisional, lihat tamunya dulu. Kita kalau mau bercanda-bercanda misalnya di tempat kita loh Bu ada menu baru gitu, menunya ini menu bersamamu gitu, itu bisa dipakai buat gombal. Atau ada menu-menu yang misalnya soto Betawi, di sini soto Betawinya enak Bu, kok bisa enak? Iya soalnya soto Betawinya ini nanti dia kalau habis makan bisa pantun gitu. Kita pancing-pancing tamu supaya happy gitu. Habis itu yang ketiga ini kita ada membuat pesanan atau preparation. Nah jadi setelah kita taking order, kita mempunyai CO itu apa? Itu CO captain order. Captain order kita tuh kita berikan ke kitchen gitu. Jadi kitchen akan memproses pesanan kita. Nah setelah pemesanan kita diproses, itu ada divisi khusus namanya pantry. Nah ini dia nanti akan mengecek makanannya ini sudah sesuai standar atau belum. Ini makanannya udah layak belum nih sampai ke si tamu dengan standar yang seperti ini gitu. Terus ini platingnya udah komplit atau belum, kondimennya ada yang kurang atau tidak, seperti itu. Nah setelah itu kita menyajikan, kita pick up dari si pantry ini. Biasanya kalau restorannya besar dia ada pantry yang antar, kita waiter hanya di area sectionnya aja, nanti kita ambil makanannya itu ke si pantry. Nah cara menyajikannya itu seperti apa? Nah cara menyajikan makanan itu apabila misalnya platingnya itu di atas, platingnya itu kita menghadap misalnya dari kanan ya, yang lebih baik itu dari kanan dia. Nanti platingannya ini, piringnya ini platenya dari sebelah kanan, platingnya di atas, jadi intimate-nya itu dia mau makan itu di tengah. Minumannya nanti ya bisa di sebelah kanan, di atasnya sini gitu. Jadi cara penyajiannya itu langkahnya beda-beda lagi. Nanti kita bahas di step berikutnya. Oke. Nah, setelah menyajikan makanan atau serving, nah menghidangkan atau presentasi makanannya. Makanannya ini biasanya kita presentasikan. Jadi kita waiter itu nggak cuma sekadar taking order kelar udah. Tapi kalau ini untuk presentasi makanan, ini kita terbilangnya kalau semisalnya tim kita itu cukup banyak dan kita dituntut untuk service excellent dan ada penjelasan presentasi makanan, itu nggak apa-apa kita jelasin aja tipis-tipis. Misalnya kayak ibu untuk makanan ini cocok banget, misalnya sop pindang iga ini dia menggunakan kuah pindang yang diolah langsung. Nah terus ini untuk iganya kita ini homemade. Nah homemade ini dalam artian kita buat sendiri dan diolah sendiri, nggak langsung jadi. Dan ini untuk sayur-sayurannya dan rasanya dia ini gurihnya dari kuah pindangnya ini gitu. Misalnya lebih tahu dari mana masakannya ini berasal, kayak ada soto, kan ada soto Makassar, soto Betawi, seperti itu. Nah terakhirnya ada mengecek kepuasan atau checking. Mengecek kepuasan pelanggan setelah beberapa menit kita akan tanyakan ke si kues ini, Ibu, Bapak bagaimana untuk makanannya di outlet kita. Saya selaku waiter bernama Suryo yang menghandle table Ibu dan Bapak ingin menanyakan dan masukan apabila ada yang kurang untuk penilaian atau rating nanti restoran kita. Nanti jadi misalnya kita ada kayak food guest comment. Nah guest comment ini kadang kita berikan itu ke setiap tamu. Jadi ke setiap tamu yang datang kita berikan guest comment supaya kita
bisa tahu apa kekurangan resto yang ada di tempat kita, seperti itu. Yang terakhir kita akan mengucapkan terima kasih sambil nanti si voice customer-nya ini ke kasir, dia payment gitu, atau dia mau minta bilnya langsung sambil di table. Nah itu biasanya bisa juga, tapi jangan lupa edisinya di bawah gitu. Jadi ini menurut saya square of service ini adalah langkah-langkah kita nge-treatment tamu yang paling dasar dan fondasinya dari si waiter. Jadi kalian harus benar-benar paham cara nge-treat tamu ini. Apabila kalian fondasinya dari square of service ini udah matang dan udah biasa nge-handle tamu, nah itu dia pasti misalnya pelayanan kita baik, dia nggak bakal ragu mengeluarkan uang tip gitu. Nah, masnya ini perfect banget ngelayanin saya. Biasanya dia kalau tamu-tamu kita di hotel bintang 5, dia pasti bakal mengeluarkan uangnya untuk ngasih bonus lah buat kita ini untuk pelayanan gitu. Biasanya kadang diselipin di bawah piring ya. Jadi bisa kadang kalau orangnya perfect banget gitu, dia merasa tersanjung banget, disalamin kita gitu. Jadi hal-hal baik yang dilakukan di square of service itu menimbulkan juga hal-hal baik, tapi jangan sampai diharap-harapin banget yang seperti itu. Yang penting kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai waiter, menjalankan itu. Jangan terlalu berharap mendapatkan tip gitu, jangan terlalu acuannya itu tip enggak, jangan terlalu seperti itu. Itu nanti malah kalian nggak fokus. Jadi setiap handle tamu kalian kalau mengharapkan seperti itu, nanti kalian nggak fokus, malah terus nggak dapet tipnya gitu. Jadi ada namanya juga tip hunter. Jadi dia tuh servisnya bagus, semuanya bagus, knowledge-nya bagus, tapi ngejar ini banget gitu. Jadi kayak kalau misalnya dia nggak dikasih ini, dia kayak merengut gitu. Jadi kalian jangan kalau bekerja itu ya pertama diniatin yang baik, jangan seperti itu. Oke, terima kasih. Salam hotelier dari saya, Suryo. Guys.